Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, bertemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran ilmu pengetahuan sosial MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Irawati dengan NIM 1262 0521 1077 dari kelas PGMI 5D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPDI. Kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD. Karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD bersifat komprehensif. Pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman, permasalahan, kebutuhan, dan memproyeksikannya kepada kehidupan di masa depan. Kegiatan pembelajaran mengutamakan peran aktif siswa melalui proses pembelajaran inquiry. Pembelajaran tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, melainkan mampu membentuk karakter dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik IPS dilihat dari berbagai pandangan. Yang pertama, materi IPS. Ada 5 macam sumber materi IPS, antara lain yang pertama, sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak, sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas, negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, lingkungan geografi dan budaya, meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang keempat, kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Yang kelima, anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Yang kedua, strategi penyampaian pengajaran IPS. Karakteristik dilihat dari aspek ruang lingkup materi. Ilmu pengetahuan sosial memiliki karakteristik sebagai berikut. Menggunakan pendekatan lingkungan yang luas, menggunakan pendekatan terpadu antar mata pelajaran yang sejenis, berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerjasama. Mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan perkembangan anak. Mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan memperluas cakrawala budaya. Berdasarkan penjelasan tersebut, menyatakan bahwa kajian bidang studi IPS mencakup lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi pemerintahan. Kemudian karakteristik IPS dilihat dari aspek tujuan. Yang pertama, tujuan pengembangan kemampuan intelektual, yaitu bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami disiplin ilmu sosial, berpikir dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, serta kemampuan profesional dalam mencari informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan hasil temuan. Yang kedua, tujuan pengembangan kemampuan rasa tanggung jawab sosial, yaitu bertujuan agar siswa mampu berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya, rasa tanggung jawab sebagai negara dan warga dunia, bangsa, termasuk kemampuannya dalam mengembangkan sikap positif terhadap nilai, norma, dan moral yang berlaku di masyarakat. Ketiga, tujuan pengembangan kemampuan kepribadian, yaitu berkenaan dengan pengembangan sikap, nilai, norma, dan moral yang menjadi panutan siswa, seperti kemampuan untuk terus mengembangkan diri melalui belajar di jenjang pendidikan lebih lanjut maupun di luar jenjang pendidikan persekolahan, pembentukan kebiasaan positif untuk kehidupan pribadinya, serta sikap positif terhadap diri untuk memacu perkembangan diri sebagai pribadi, kemampuan masyarakat, bangsa, dan juga ilmu pengetahuan.
Baik, itu tadi materi yang telah kita bahas mengenai karakteristik pembelajaran IPS MYKS 2. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi